Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersua kembali pagi hari ini melalui media Renungan Harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Rabu 14 Maret 2023. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memasuki waktu teduh bersamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, selamat pagi Bapa. Kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau karena limpahnya kasih setia dan kebaikan-Mu kepada kami. Kami pun datang ke hadapan-Mu mempersembahkan ucapan syukur kami untuk napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Dengan keyakinan yang penuh, kami pun datang memohon perkenan Allah Bapa untuk hadir, menyapa dan mengajar kami anak-anak-Mu di dalam waktu teduh kami saat ini. Layakkan kami menerima berkat-Mu melalui perkataan-Mu, dan jadikanlah firman itu berbuah dan terwujud dalam ucap dan laku kami sepanjang hari ini. Kami telah siap ya Allah Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini bersumber dari Injil Yohanes, pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayat ke-14. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tema renungan kita hari ini adalah air hidup. Air adalah salah satu yang membuat kehidupan di bumi ini ada, termasuk kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Bagi seorang pencinta alam yang suka mendaki gunung, salah satu yang harus diperhatikan adalah ketersediaan air yang cukup dan peta tentang mata-mata air di sepanjang pendakian. Lebih baik kehabisan makanan daripada kehabisan air. Dalam bacaan ini, kita menemukan kata air
dimaknai dalam dua pengertian, air untuk kehidupan jasmani di bumi dan air untuk kehidupan kekal. Tentu kita tidak sulit memahami hal yang pertama, karena di semua bentuk kehidupan dan peradaban manusia selalu mencari dan memikirkan ketersediaan air sehari-hari. Penekanan firman Tuhan ada pada pengertian yang kedua, yakni air untuk kehidupan kekal yang hanya berasal dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, air hidup ini tidak akan menimbulkan rasa haus lagi ketika sudah diminum dan akan menjadi mata air yang terus memancar dari dalam diri. Selain itu, air hidup itu terbuka untuk semua orang. Reaksi perempuan Samaria yang membedakan dirinya dari orang Yahudi menunjukkan tajamnya pembedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria, sekalipun sama-sama keturunan Yakub. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena telah berdarah campuran dengan bangsa lain dan membawa praktek penyembahan berhala ke dalam keagamaan mereka. Tetapi kehadiran Yesus membawa air hidup kepada perempuan Samaria tersebut menegaskan bahwa kasih karunia Allah berlaku untuk semua orang yang telah menerima air hidup tersebut, dan semua akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebagai respon terhadap firman dan ajaran yang sudah Tuhan perkenankan bagi kita di pagi ini, dan untuk membuatnya terpatri teguh di dalam hati kita, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita aminkan melalui doa. Puji syukur dan hormat kami naikkan hanya kepadamu, ya Allah yang maha baik. Terima kasih untuk perjumpaan yang membawa damai dan keteduhan di pagi ini. Terima kasih atas ajaran-Mu tentang kasih karunia-Mu yang Engkau berikan tanpa membeda-bedakan kami umat-Mu. Terima kasih untuk keyakinan yang Engkau letakkan ke dalam hati kami bahwa hari ini semua akan baik-baik saja bersama-Mu ya Tuhan. Bapa Sang Empunya Kuasa, terima kasih untuk sinar matahari yang hangat, untuk jiwa dan tubuh yang bersemangat, dan sepanjang hari yang kami yakini akan penuh dengan berkat. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat di negara kami ini. Tuhan kiranya berkenan menyertai dan memimpin para pemimpin negara kami. Berikanlah mereka hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga dapat menjalankan tugas mereka dan mampu untuk mengutamakan kepentingan negara dan rakyat ini di atas kepentingan mereka sendiri. Kami juga mendoakan pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja-gereja-Mu di setiap tempat. Berkati dan terus letakkan di jalan yang Engkau kehendaki. Kami pun berdoa bagi kehidupan kami anak-anak-Mu yang bekerja, yang berkarya, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul untuk pasangan hidup mereka, yang sedang berjuang melawan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Ya Allah, semua permohonan, harapan, juga ratapan yang disuarakan hati kami masing-masing saat ini, kiranya Engkau perkenankan, Engkau dengarkan, dan berikanlah kepada kami apa yang perlu dan baik bagi kami. Ampuni juga ya Bapa atas segala kesalahan dan dosa kami. Teruslah bentuk kami menjadi umat kesayangan-Mu. Dan mampukan kami juga menerima setiap hal yang Tuhan perkenankan terjadi kepada kami, baik pun tidak baik adanya. Jagalah kami senantiasa dalam erat dekap-Mu dan lembut kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita telah tiba di penghujung jumpa kita pagi ini melalui media Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 14 Maret 2023. Ingatlah selalu bahwa kasih karunia Allah berlaku untuk semua orang yang telah menerima air hidup. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.